Materi kajian kita malam hari ini yakni sangat menarik Bapak Ibu, yakni tentang multivitamin, pentingkah untuk pasien COVID-19, yang akan disampaikan oleh Dr. Apoteker Endang Yuniarti MKes. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Abdul, dan juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada MCCC Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyelenggarakan acara seperti ini dan sudah berlangsung ratusan episode ya. Ini streaming ya. Kalau saingannya sinetron streaming ini sudah beratus episode. Mudah-mudahan kajian malam ini memberi manfaat dan mudah-mudahan juga kajian ini terus berlanjut hingga beratus episode berikutnya, tidak terbatas pada COVID. Kalaupun nanti setelah COVID bisa diteruskan untuk tema-tema yang lain. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya buka dulu, share screen dulu ya. Sudah kelihatan kan, Bapak dan Ibu-ibu? Sudah, Ibu. Sampun nggih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita harus sampai panjatkan karena banyak orang yang saat ini sedang diuji, sedang dicabut kenikmatan sehatnya oleh Allah dengan menderita sakit, ya salah satunya adalah sakit COVID-19 ini, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur atas kesehatan, terutama keimanan ya, dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian salawat juga selalu kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang besok mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Terima kasih kepada teman-teman di MCCC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya, berbagi sedikit tentang ilmu yang saya miliki terkait dengan vitamin ya, yang mungkin sekarang ini banyak diburu orang ya, baik yang sehat maupun yang sakit, dengan tujuan sebagai bagian dari ikhtiarnya untuk mendapatkan kesehatan. Kebetulan saya juga penyintas ini ya, alumni. Jadi sudah ada gelar LC ya, lulusan COVID saya. Jadinya mungkin bisa sedikit berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami ketika menderita diberi cobaan oleh Allah dengan sakit COVID-19 bulan Desember yang lalu. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Purwadi dan teman-teman, mungkin materi saya tidak begitu lengkap atau tidak begitu komplit ya, karena ini memang perintahnya mendadak juga ini Pak Pur. Kemarin sore di WA Dr. Adnan untuk mengisi materi ya. Kalau kita di Muhammadiyah kan adanya hanya siap dan siap ya Pak Pur ya. Iya. Anytime ya, anywhere, makanya harus siap dan siap ya. Apapun yang diperintahkan oleh persyarikatan, kita harus siap untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Ini sekedar perkenalan saja. Nama saya Endang Yuniarti, saya bisa dipanggil Bu Yuyun. Saya kerja di PKU sudah lama, Pak. Sudah hampir, ya sudah hampir 20 tahun ya. Sudah lama sekali. Kebetulan saya juga mengajar di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Jadi di amal usaha Muhammadiyah yang lain tidak boleh menolak ya Pak Pur. Oke, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, saya akan cerita sedikit mengenai isolasi ya. Saya kemarin sempat isolasi mandiri juga di rumah selama 2 minggu. Kebetulan karena bergejala ringan ya, jadinya saya cukup di rumah saja, tidak ke shelter. Kebetulan di rumah juga tidak ada
penghuni yang lain selain saya dan suami, sehingga tidak memberikan risiko kepada orang-orang di sekitar saya. Kemudian juga tentang penggunaan vitamin pada pasien COVID-19 ini. Ya. Mungkin nanti kita akan banyak tanya jawab saja karena ini materinya juga tidak terlalu banyak dan relatif sederhana lah ya. Materinya ini materi santuy kalau kata anak-anak sekarang ya, Pak ya. Santuy, santai, ringan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dicerna dengan baik. Sebelumnya mungkin kita masih ingat ya dulu di awal-awal Maret ya ada kata-kata karantina dan isolasi mandiri ya. Karantina dan isolasi. Bedanya kalau karantina itu kita belum sakit tetapi kita close kontak ya. Jadi kalau sudah pernah kontak kemudian kita menarik diri dari masyarakat karena kita berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Sementara kalau isolasi itu kalau kita sudah sakit ya. Kita sakit dan kita berpikir atau kita tahu kalau kita sakit itu namanya isolasi ya. Jadi bedanya di situ. Kenapa kita harus diisolasi? Yang pasti untuk mencegah penularan. Karena yang diputus adalah mata rantai penularannya ya, transmisinya. Ada berbagai macam moda transmisi dari SARS-CoV-2 ini. Yang paling kuat adalah transmisi kontak, kemudian droplet ya. Udara masih diperdebatkan, masih banyak pro dan kontra terkait airborne ini. Apakah memang tertular melalui udara atau tidak. Vomit ya, benda-benda padat ini juga masih perdebatan juga. Banyak penelitian menunjukkan tidak terlalu besar ya kemampuan penularan transmisi melalui vomit itu ya atau benda-benda padat lainnya itu. Kemudian melalui fekal dan oral, melalui darah, ibu ke anak, dan juga dari binatang ke manusia ini transmisinya. Ada moda-moda transmisi dari SARS-CoV-2. Yang paling itu adalah paling dominan adalah kontak dan droplet ini ya. Kemudian, nah, jadi yang memang kita bisa lakukan pada saat isolasi adalah tujuannya adalah memutus potensi terjadinya transmisi atau penularan. Bagaimana bisa terjadi transmisi? Ya virusnya itu bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain. Itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus itu terdeteksi pada pasien COVID itu 1-3 hari sebelum munculnya gejala. Makanya kalau kita close kontak tadi diharapkan kita karantina mandiri sendiri ya. Kita menarik diri dulu dari masyarakat karena memang kadang-kadang 1-3 hari sebelum munculnya gejala itu virusnya sudah ada sebenarnya, sudah terdeteksi. Kemudian akan mencapai puncaknya di saluran pernapasan sebelah atas itu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu akan 1 minggu setelah gejala ya, 1 minggu setelah gejala itu akan mencapai puncaknya dan akan menurun secara perlahan-lahan seiring dengan waktu. Itu di saluran pernapasan atas. Tapi kalau di saluran pernapasan bawah itu masih ada virusnya dan mencapai puncaknya itu pada minggu kedua. Tapi kalau bawah kan tidak tertular melalui droplet kan kecil ya, bagian bawah ataupun di feses ya, di kotoran kita. Sehingga dan penelitian juga menunjukkan bahwa pada pasien dengan gejala yang lebih berat itu keberadaan virusnya bisa lebih lama. Ya. Jadi kalau tadi ini rata-rata ya, rata-rata ini dalam 1 minggu di pernapasan atas sudah menurun ya, di bawah pada minggu kedua, tapi kalau pada pasien dengan severe ya, gejala yang lebih berat itu bisa lebih lama. Demikian juga pasien-pasien dengan gangguan imunitas ya, imunokompromis ya. Pasien dengan kanker misalnya atau pasien dengan penyakit-penyakit autoimun ya, ada lupus misalnya, ada ITP ya, ITP itu juga penyakit-penyakit gangguan autoimun itu juga bisa lebih lama. Nah, yang kita perlu perhatikan bahwa tidak selalu ya virusnya memang terdeteksi ada ya. RNA virusnya itu ada di dalam saluran pernapasan kita, tetapi tidak selalu berarti bahwa orang itu dapat menularkan virus ke orang lain ya. Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Termasuk yang paling khas adalah apakah virus masih mampu bereplikasi, mampu menduplikasi dirinya ya, bereplikasi sehingga menjadi lebih banyak gitu. Kemudian apakah pasien juga memiliki gejala? Kemudian juga termasuk juga
perilaku serta faktor lingkungan yang terkait. Bahkan sekarang juga varian virus kan bermacam-macam ya. Jadi apakah virus itu termasuk varian yang mana itu juga mempengaruhi. Jadi tidak semua memang. Kadang-kadang kok yang ini tertular, yang ini tidak tertular, kok ini bisa menularkan, ini tidak gitu ya. Saya misalnya kemarin ya alhamdulillah saya walaupun close kontak dengan suami saya ya alhamdulillah tidak menular kepada suami saya gitu. Ini mungkin banyak faktor ya, termasuk tadi itu. Termasuk juga di sini lingkungan ya, faktor lingkungan. Kalau dalam satu rumah itu padat ya, kemudian lingkungannya juga tidak, ventilasinya tidak begitu baik, itu mungkin akan memudahkan penularan. Jadi memang banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa tertular apa tidak tertular, seseorang itu bisa menularkan atau tidak menularkan, itu memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Tapi yang paling jelas adalah kemampuan virus bereplikasi ya. Makanya yang dites kemudian adalah kemampuan replikasi dari virus itu menggunakan PCR ya. PCR itu mendeteksi apakah masih ada virus yang mampu bereplikasi. Karena kalau virusnya masih mampu bereplikasi itu masih mungkin menginfeksi ya, menginfeksi di dalam tubuh seseorang. Kemudian setelah 5-10 hari, individu yang terinfeksi juga mulai secara bertahap memproduksi antibodi penawar ya. Masya Allah memang Allah menciptakan tubuh kita itu sempurna ya, sehingga mampu memproduksi antibodi. Antibodi akan melawan virus yang masuk setelah 5-10 hari. Jadi awal-awal biasanya di hari ke-5, ke-6 itu tubuh sudah mulai melawan, kadang-kadang agak berat sedikit gejalanya, tapi setelah itu berangsur-angsur pulih, membaik ya. Inilah yang diharapkan dapat mengurangi risiko penularan virus ya. Dengan adanya antibodi penetral ini, virus itu dapat dikurangi risiko penularannya. Makanya beberapa teori mengatakan setelah hari ke-6 ke atas itu risiko penularan sudah kecil ya. Walaupun masih berpotensi menular iya, tetapi relatif lebih kecil daripada di awal-awal masa inkubasinya itu. Jumlah virus yang mampu bereplikasi ya tadi kan karena saat ini cara untuk mendeteksi adanya virus itu dengan melihat atau transmisi itu dengan melihat jumlah virus yang mampu bereplikasi ya dengan PCR itu. Dengan PCR dapat diketahui apakah masih ada virus yang mampu bereplikasi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa jumlah virus COVID-19 yang mampu bereplikasi ini juga cenderung menurun setelah timbulnya gejala. Jadi virus masuk ke tubuh kita, kemudian dia bereplikasi, kemudian menimbulkan gejala. Nah, setelah timbulnya gejala ini kemampuan virus jumlah virus yang mampu bereplikasi ini juga akan cenderung menurun. Pada pasien dengan gejala ringan sampai sedang, ini yang mampu bereplikasi tadi ini sudah tayang-tayang gitu ya, sudah digempur oleh antibodi kita itu biasanya setelah 10 hari dari timbulnya gejala itu bisa dilihat di PCR-nya itu sudah sangat sedikit ya virus yang mampu melakukan replikasi ini. Belum bisa kembali untuk menginfeksi ya. Itu biasanya setelah 10 hari. Makanya sekarang kan isolasi mandiri atau isolasi itu pada pasien dengan gejala ringan sampai sedang itu 10 hari, oleh WHO juga sudah 10 hari cukup, plus tambah 3 hari tanpa gejala ya. Sekarang mungkin sudah tidak di PCR ulang lagi, karena sudah banyak riset yang dilakukan dan riset-riset itu banyak yang membuktikan bahwa setelah 10 hari virus yang mampu mereplikasi itu sudah sangat sedikit ya, sudah sangat sedikit atau mungkin sudah tidak bisa terdeteksi lagi. Kemudian pada pasien dengan gejala berat ya, kalau tadi ya ringan sampai sedang, kalau pasien dengan gejala berat virus yang masih mampu bereplikasi itu masih ada sampai 10-20 hari, termasuk diantaranya pada pasien-pasien dengan imunokompromis. Pasien-pasien dengan gangguan imun ini biasanya lebih lama, keberadaan virus yang mampu bereplikasi itu lebih lama. Tetapi penelitian yang dilakukan pada pasien-pasien yang ini tadi yang 10 gejala berat tadi 10-20 hari itu pun
virus yang mampu bereplikasi ini sudah tidak ditemukan lagi setelah 10 hari. Ada 88% pasien. Setelah 15 hari juga sudah tidak ditemukan lagi, sebanyak 95% dari munculnya gejala. Tapi kok ada Bu yang masih lama? Ya, tadi kan masih 88%, pastilah masih ada outliner ya, titik-titik di luar yang rata-rata itu. Makanya sekarang Kemenkes RI menetapkan bahwa kalau yang tanpa gejala itu bisa isolasi mandiri di rumah selama 10 hari, ya, kemudian tidak perlu di PCR ulang ya, tidak perlu di PCR ulang. Tapi kalau yang ada gejala 10 hari plus 3 hari bebas gejala, ya, terutama demam dan gangguan pernapasan ya. Ini yang derajat ringan ya. Tapi kalau yang sedang sama berat memang sebaiknya kalau yang berat memang wajib ya harus dibawa ke rumah sakit. Kalau yang sedang paling tidak itu diperiksakan ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Apa yang harus diperhatikan selama isolasi? Nah ini mungkin teman-teman yang saat ini sedang dicoba oleh Allah mendapat penyakit COVID-19 ini tidak perlu cemas ya, tidak khawatir pasti ya. Saya juga sempat merasakan agak kaget, agak down juga sempat ya rasanya. Tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya sepanjang kita masih dapat melakukan kontak komunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Ya alhamdulillah ini Muhammadiyah dengan MCC-nya insya Allah with you ya, selalu bersama para penderita COVID ini sehingga anytime kapanpun diperlukan bisa untuk dimintai bantuan. Yang penting dilakukan selama isolasi adalah evaluasi klinik ya, gejala-gejala apa yang terasa gitu ya, kemudian terutama gejala-gejala apa yang harus disampaikan kepada tenaga kesehatan atau ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak biasanya dari tubuh kita itu bisa disampaikan kepada tenaga atau sarana pelayanan kesehatan terdekat ya. Kemudian selama isolasi juga, apalagi kalau di rumah ya, di set betul itu rumahnya, home settingnya, ventilasi harus baik, cahaya sinar matahari harus masuk ya. Pengalaman saya kemarin waktu kena COVID itu AC hampir tidak pernah nyala, tidak pernah dinyalakan AC selama saya isolasi itu. Karena itu tadi supaya ventilasinya bagus, semua jendela dibuka, pagi itu semua jendela dibuka, pintu juga usahakan semua bisa cahaya masuk. Rumah juga di setting sehingga tidak pengap gitu ya, untuk memudahkan ventilasi. Kemudian kemampuan untuk memonitor ya, terutama untuk pasien yang gejala sedang sampai berat ya. Kalau yang ringan sih mungkin tidak terlalu memerlukan alat-alat tambahan ya, misalnya tensimeter, oximeter gitu ya, pada pasien-pasien tertentu ya mungkin memerlukan. Tapi kalau kita yang ringan sih tidak terlalu perlu ya. Yang penting tadi kontak dengan tenaga kesehatan atau sarana pelayanan kesehatan terdekat itu terjalin sehingga kapan dibutuhkan itu bisa kontak sama mereka. Nih ya, self isolation dari campaign yang banyak ada di media-media sosial ya. Sekarang apa yang kita harus obat apa yang harus diminum selama isolasi? Yang jelas kalau kita punya simptom ini yang harus kita tangani lebih dulu. Ya. Kalau ada demam ya pakailah antipiretik ya. Kemudian sementara sih kalau antibiotik ya WHO cenderung untuk tidak menganjurkan ya untuk profilaksis atau treatment kalau terutama untuk gejala yang ringan ya, yang cuma ringan gitu tidak perlu. Tapi kalau yang sedang itu memang beberapa referensi mengatakan perlu penggunaan antibiotik. Kita juga di panduan penanganan COVID yang dikeluarkan oleh 4 asosiasi atau kolegium kedokteran itu juga menyarankan penggunaan antibiotik, terutama untuk yang mulai gejalanya mulai memberat ya. Yang penting antipiretik, kalau ada batuk ya mungkin pakai batuk ya. Kalau ada
pilek mungkin pakai pilek, obat pilek gitu ya bisa. Symptomatic treatment lah, karena supaya tidak terganggu aja kualitas hidup kita ya. Kemudian yang paling penting justru obat-obat yang rutin. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Kami di rumah sakit PKU itu juga banyak sekali pasien yang drop out sejak pandemi ini. Pasien yang tidak minum obat karena takut ya, sehingga tidak. Ada juga pasien yang kena COVID kemudian di rumah saja, tidak berani ke rumah sakit sehingga tidak ada yang mengambil obatnya ya. Ini juga justru lebih beresiko ya. Bahkan kalau di WHO itu disarankan paling tidak 6 bulan ke depan tuh obat untuk pasien itu aman ya. 6 bulan ke depan ya. Paling tidak itu 60 sampai 90 hari. Dulu sih di awal-awal BPJS sempat memperkenankan penggunaan obat sampai 2 bulan pasien tidak ke rumah sakit. Tapi kalau sekarang mungkin sudah dianggap lebih kondusif, pasien tetap boleh ke rumah sakit per 1 bulan. Nah, ini yang penting banget kalau ada saudara, terutama orang tua ya, yang selama ini memang sudah menggunakan obat rutin, kalau kena COVID harus obat rutinnya ini jangan sampai terputus, karena biasanya penyakit utamanya ini yang justru menyebabkan kefatalan ya, kalau tidak ditangani dengan baik ya. Ya memang idealnya ada prescription ulang itu ya, kalau untuk mencegah rantai penularan. Oke, nah sekarang kita ke topik utama kita. Perlu vitamin enggak sih gitu ya? Kami di rumah sakit juga dari awal pandemi banyak pasien yang membeli vitamin. Teman-teman apoteker juga ini saya lihat ada beberapa teman-teman apoteker yang ada di komunitas, di apotek juga kebanjiran order, kebanjiran demand ya, banyak yang meminta untuk membeli vitamin untuk mencegah gitu ya. Sampai saat ini memang baik WHO, kemudian NHS di Inggris ataupun NIH di Amerika itu memang tidak memberikan rekomendasi penggunaan vitamin tertentu pada pasien COVID-19 ya. Kalau kita di Indonesia, Kemenkes sih tidak memberikan rekomendasi tertentu ya. Tapi kalau Kolegium 4 Asosiasi Dokter itu ada beberapa vitamin C terutama yang memang disarankan untuk digunakan pada pasien dengan gejala ringan maupun sedang. Memang beberapa klinisi ya, beberapa dokter itu menyarankan penggunaan vitamin dan mineral yang selama ini sering digunakan untuk infeksi saluran pernapasan virus ya, termasuk dulu SARS-CoV-1 dulu ya, waktu berapa tahun yang lalu itu. SARS-CoV-1 itu beberapa multivitamin memang waktu itu diteliti mampu meningkatkan ya kemampuan tubuh untuk melawan infeksi saluran pernapasan. Saat ini masih banyak studi-studi atau penelitian-penelitian yang masih berlangsung untuk mengevaluasi penggunaan vitamin dan mineral baik sebagai treatment maupun sebagai pencegahan pada SARS-CoV-2 ini. Ada beberapa vitamin mineral yang juga diteliti dengan intensif ya. Di antaranya adalah zinc, vitamin C, dan vitamin D. Ya, ini yang di Amerika dan juga di beberapa negara Eropa agak gencar gitu penelitiannya. Di Asia juga ya, beberapa negara Asia. Terutama zinc, vitamin C, dan vitamin D. Kebetulan 3 vitamin ini memang dulu SARS-CoV-1 itu memang banyak juga digunakan. Vitamin sendiri, ya hampir semua orang pernah ya minum vitamin ini. Waktu masih kecil, minum vitamin supaya giginya cepat tumbuh. Kemudian waktu masih kecil juga pernah minum vitamin karena enggak doyan makan gitu. Kemudian waktu SD juga perlu vitamin gitu supaya daya tahan tubuhnya baik dan seterusnya. Ketika sudah tua juga minum vitamin lagi supaya tidak mudah sakit atau kalau sakit tidak menjadi lebih berat ya. Memang vitamin ini adalah senyawa organik amina yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital. Jadi memang dia penting sekali, fungsinya adalah metabolisme tubuh kita ya.
vitamin ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sehingga harus dimasukkan dari luar. Ya, mungkin beda dengan mineral ya. Kalau mineral ada di dalam tubuh kita mampu menghasilkan, tetapi kalau vitamin ini tidak. Jadi memang harus dari luar ya. Dari luar ini tidak berbentuk obat ya, tidak harus selalu berbentuk obat ya, dari makanan yang kita makan itu juga mengandung vitamin ya. Kemudian disebut vitamin itu asalnya dari kata amina karena mengandung atom nitrogen ya. Walaupun sekarang banyak juga vitamin yang disintesa dan tidak memiliki atom nitrogen. Vitamin ini sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil ya, jumlah kecil untuk metabolisme. Fungsinya sebagai koenzim ya, untuk membantu enzim-enzim yang digunakan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan fungsi tubuh agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal ya. Memang pada kondisi-kondisi tertentu diperlukan juga vitamin dalam jumlah yang besar. Pada kondisi seperti defisiensi vitamin atau pada ibu-ibu hamil, nah itu tidak cukup kalau cuma dari makanan saja ya, karena terlalu sedikit ya, sementara kondisi itu membutuhkan vitamin yang lebih besar. Atau pada pasien menyusui, pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, itu dibutuhkan vitamin dalam jumlah yang lebih besar sehingga diperlukan asupan dari luar, termasuk dari vitamin yang diproduksi secara kimia. Nah, tadi ya ada vitamin C, vitamin D, zinc yang banyak diteliti saat ini. Memang sampai saat ini belum ada data atau bukti yang cukup kuat untuk merekomendasikan ataupun melarang. Jadi tidak direkomendasikan, tidak juga dilarang ya. Penggunaan vitamin C pada pasien dengan COVID-19 yang tidak dalam kondisi kritis ya, beda ya. Dalam kondisi kritis vitamin C memang sudah terbukti banyak ya, bahkan sejak SARS-CoV-1 dulu pun atau pada infeksi-infeksi saluran pernapasan lain yang berat. Itu kalau untuk kondisi kritis memang vitamin C sangat dibutuhkan ya, dengan dosis yang besar ya. Makanya kalau dirawat di rumah sakit pasti akan diberikan vitamin C dosis tinggi ya, oleh dokter yang merawat pasien COVID itu. Tapi pada kondisi yang tidak kritis ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ini memang kuat direkomendasikan ataupun itu tidak bermanfaat juga tidak ada gitu, atau bukan tidak bermanfaat, berbahaya itu tidak ya. Tetapi untuk pasien dengan kondisi non kritis ini tidak diperlukan karena maksudnya tidak cukup kuat bukti untuk menggunakan vitamin C karena tidak mengalami stres oksidatif ya, ataupun inflamasi berat. Beda dengan pasien-pasien dengan kondisi kritis itu ada kecenderungan untuk mengalami stres oksidatif dan inflamasi berat sehingga dibutuhkan vitamin C dalam dosis yang cukup besar ya. Tapi kalau untuk dalam kondisi gejala ringan gitu sebenarnya tidak dilarang tetapi juga tidak direkomendasikan. Sangat tergantung pada kondisi tubuh kita. Ini fungsinya memang mungkin karena vitamin C mempunyai sifat sebagai senyawa antioksidan, ini yang membuat ini bisa diduga bisa membantu menurunkan laju mutasi, kemudian bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi. Ini yang mungkin yang menjadi dasar kenapa vitamin C banyak diteliti untuk dibuktikan kemanfaatannya pada pasien dengan COVID-19 ini. Vitamin C banyak terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, kentang ya. Bisa saja kita mengkonsumsi ini. Kemudian kalau kelebihan ada risikonya juga. Bisa meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal, gangguan saluran cerna, dan rusaknya sel darah merah. Jadi tadi ya, ini tidak disarankan iya, tetapi juga tidak dilarang. Jadi silahkan teman-teman yang menderita COVID-19 ini, kalau mau mengkonsumsi vitamin C silahkan saja. Yang penting tidak memiliki kontraindikasi ya, itu yang paling penting. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, itu karena kontraindikasi dengan vitamin C, nah ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian harus perhatikan juga dosisnya ya, jangan sampai berlebihan ya, karena akan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal, kemudian juga gangguan saluran pencernaan dan rusaknya sel darah merah. Ya. Kalau terutama mungkin pasien yang mempunyai riwayat batu ginjal berulang, ini perlu berhati-hati dalam menggunakan vitamin C, ya, terutama untuk dosis-dosis yang besar. Saya sendiri kemarin waktu COVID memang tidak menggunakan vitamin C karena saya punya
mah yang cukup berat ya, yang tidak kuat kalau minum vitamin C itu mesti mah saya kambuh. Tapi kalau pasien dengan kondisi pencernaan yang baik, ya tidak ada masalah, tidak kontraindikasi, silakan saja menggunakan sepanjang tidak berlebihan ya dosisnya. Ada beberapa obat yang berinteraksi, nah ini yang penting juga diperhatikan pada pasien COVID-19 yang mengkonsumsi obat yang lain ya. Perhatikan betul apakah obat yang diminum itu berinteraksi atau tidak dengan vitamin C, karena akan mengurangi efeknya ya. Misalnya obat-obat antikoagulan, pasien dengan DVT ya, DVT, pasien dengan atrial fibrilasi gitu, atau pasien dengan gangguan perdarahan yang lain, ini biasanya akan mengkonsumsi antikoagulan, bisa warfarin ya, atau mungkin Xarelto atau antikoagulan yang lain. Ini ada interaksi dengan vitamin C, sehingga mengurangi efek antikoagulannya ya. Sehingga mungkin perlu dipertimbangkan ya, karena efek antikoagulannya ini penting. Kemudian aspirin juga menyebabkan efek vitamin C menurun ya, sehingga bisa meningkatkan vitamin C dosis tinggi dapat meningkatkan kadar aspirin dalam darah sehingga bisa menimbulkan efek samping dari aspirin itu. Untuk pasien dengan barbiturat juga harus berhati-hati. Kemudian untuk pasien dengan yang saat ini sedang mengkonsumsi pil KB hormonal juga harus berhati-hati karena mengurangi efektivitasnya. Ini adalah bagaimana vitamin C dapat berinteraksi dengan obat-obat yang mungkin sedang dikonsumsi oleh pasien COVID-19 ya. Ya, ada efek samping obat ya, tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada satu obat pun di dunia ini yang aman 100% dari efek samping. Semua obat itu pasti ada efek sampingnya, tetapi kecil kejadiannya, jarang, dan tidak semua orang mengalami. Jadi vitamin C pun juga demikian. Ada efek samping, iya, tetapi jarang, sangat jarang terjadi dan tidak terjadi pada semua orang ya. Tetapi harus waspada. Pasien COVID-19 yang minum vitamin C, apalagi dosisnya besar ya, harus waspada, ada efek samping obat, bisa sakit kepala, bisa kemerahan, ya wajah, kulit semua kemerahan, kemudian ada mual muntah, kemudian juga bisa meningkatkan risiko batu urin dan juga oksalat. Oke, itu tadi vitamin C. Kemudian vitamin yang kedua yang juga banyak digunakan untuk pasien COVID-19 dan banyak diteliti adalah vitamin D. Sama seperti vitamin C tadi, memang belum ada bukti yang cukup kuat lah yang bisa membuat regulator itu, WHO ataupun regulator-regulator kesehatan yang lain itu merekomendasikan maupun melarang ya, penggunaan vitamin D. Baik untuk pencegahan maupun untuk terapi COVID-19. Belum diketahui juga perannya nanti seperti apa, tetapi mungkin diduga vitamin D ini memiliki efek imunomodulator ya, memodulasi atau memicu terjadinya imunitas, imunomodulator yang secara potensial ini dapat melindungi dari infeksi COVID-19 atau menurunkan risiko keparahan penyakit. Ini masih terus berlangsung, vitamin D ini masih terus diteliti, tapi lebih didasarkan pada efek imunomodulatornya. Risikonya tetap ada, menemukan risiko keparahan vitamin. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D dalam darah yang berkurang itu akan meningkatkan risiko keparahan. Tapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa nggak ada hubungan antara kadar vitamin D dengan hasil COVID-19. Jadi memang masih jadi perdebatan apakah memang vitamin D ini dapat menurunkan keparahan COVID-19. Tadi ya, tidak berbahaya sehingga boleh saja tetap digunakan, tetapi sama seperti vitamin C tadi, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh pasien yang menggunakan vitamin D ya, terutama kalau dosisnya itu besar. Ini fungsinya banyak ditemukannya di makanan ya, ikan, telur, susu, keju, itu banyak vitamin D. Kekurangannya dapat menyebabkan
kerusakan otot, ya, dapat menyebabkan kerapuhan tulang, osteoporosis, ya. Tetapi berlebihan juga tidak baik, bisa diare, ya. Bisa juga muntah-muntah, ya. Dan itu bisa menyebabkan dehidrasi kalau yang berlebihan. Yang harus diperhatikan adalah pasien-pasien yang kontraindikasi, ya. Kontraindikasi itu artinya kondisi itu tidak aman menggunakan obat ini gitu ya. Jadi kalau ada baca di leaflet gitu ada kontraindikasi, itu menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak aman atau tidak direkomendasikan untuk menggunakan obat tersebut ya. Contohnya ini ya, pada vitamin D ini ada pasien-pasien yang hipersensitif ya, mudah alergi ya, kadang-kadang minum obat apapun obatnya terus jadi gatel, terus jadi mungkin memuntah gitu ya, itu bisa saja sebagai hipersensitif. Kemudian pasien yang memiliki kondisi-kondisi tertentu ya, seperti mieloma, ini semacam jenis kanker, penyakit-penyakit tulang lainnya, hiperparatiroid, ini juga berhati-hati pada penggunaan vitamin D. Kemudian pasien juga dengan kerusakan ginjal berat dan gagal ginjal. Kalau pasien-pasien seperti ini cenderung untuk tidak disarankan atau mungkin cenderung untuk dilarang ya, atau tidak direkomendasikan untuk menggunakan vitamin D. Nah, tadi sama seperti vitamin C, vitamin D juga berinteraksi dengan beberapa obat, sehingga pada pasien-pasien COVID-19 yang juga mengkonsumsi obat yang lain, perhatikan betul interaksinya ini. Jangan sampai obat utamanya yang tadi yang jauh lebih penting itu menjadi terganggu atau berkurang kemanfaatannya karena kita menggunakan vitamin tadi ya. Itu jangan sampai terjadi karena jauh lebih penting, obat rutin ini jauh lebih penting. Seperti contohnya di sini tiasid ya, diuretik tiasid ini banyak pasien yang hipertensi atau pasien jantung yang mengkonsumsi hidroklorotiasid. Ini harus berhati-hati kalau juga menggunakan vitamin D ya. Kemudian obat-obat yang lain ya, termasuk statin. Statin banyak kan pasien yang dengan aterosklerosis, pasien dengan penyakit jantung juga, kemudian pasien yang stroke itu mengkonsumsi statin ya, atorvastatin, simvastatin. Ini akan berkurang juga manfaatnya karena enzim yang digunakan sama dengan enzim yang digunakan untuk vitamin D ini. Pasien-pasien yang mendapatkan kortikosteroid jangka panjang. Ini yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat rutin yang lain yang jauh lebih penting kemanfaatannya. Ya, ini ada efek samping ya tadi ya. Salah satunya walaupun jarang adalah hiperkalsemia dan hiperkalsiuria ya. Terbentuknya kalsium dalam darah, meningkatnya jumlah kalsium dalam darah dan juga meningkatnya kalsium dalam urin. Ini biasanya efeknya akan mual, muntah ya. Itu termasuk hiperkalsemia. Ada beberapa efek yang terjadi, gejala yang terjadi. Oke, itu tadi vitamin D. Nah ini walaupun ini tidak banyak ya kalau di referensi-referensi termasuk di NIH di Amerika maupun itu tidak salah satu yang tidak begitu banyak ya diteliti. Tetapi vitamin E ini memang antioksidannya cukup tinggi ya, sifat antioksidannya. Diharapkan efek antioksidan ini dapat digunakan untuk mempertahankan sistem imun dan menginduksi efek antiinflamasi. Itu yang diambil ya. Diambil efeknya ya. Kalau di kita di informatorium obat dari Badan POM juga dari beberapa rekomendasi pengobatan COVID-19 ini vitamin E termasuk yang beberapa yang menyarankan ya. Kekurangan vitamin E menimbulkan kemandulan, ya kelebihan dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan reproduksi dan gangguan saluran cerna. Sampai saat ini sama tadi ya, belum banyak bukti ilmiah yang menunjukkan manfaat pemberian vitamin E baik untuk pencegahan maupun pengobatan COVID-19 ya.
Ini tadi sama ya. Ya, pencegahan, kemudian ada kontraindikasinya, terutama untuk pasien-pasien dengan hipersensitif terhadap bahan aktif atau eksipien dari obat tersebut. Ada juga yang diare, terutama kalau pemakaian dosisnya besar ya, 1000 mg, lebih dari 1000 mg tiap hari. Oke, itu vitamin D. Berikutnya adalah zinc. Nah, ini sama seperti yang lain-lain juga memang belum ada bukti atau data yang cukup kuat untuk merekomendasikan maupun melarang. Bahkan di Amerika tidak boleh kalau dosisnya lebih dari kebutuhan diet harian ya. Kita membutuhkan zinc itu berapa? 20 mg misalnya, jangan lebih dari itu. 30 mg itu tidak, jangan lebih dari itu penggunaan zinc itu. Zinc ini ada fungsi ini, memelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Nah, mungkin ini ya yang menjadi dasarnya ya. Karena pasien dengan COVID-19 ini kehilangan augesia ya, kehilangan kemampuan membedakan rasa ya. Kemarin Pak Bahtiar Nasir cerita kalau beliau sempat COVID-19 dan tidak bisa merasakan ya, kecuali apa waktu itu ya, asin sama apa gitu ya, asin sama manis apa. Sehingga mungkin itu ya yang membuat zinc disarankan atau banyak digunakan dalam proses pada proses treatment atau pengobatan COVID-19. Ya, ini termasuk di sini kekurangan zinc bisa menyebabkan kurang tajam terhadap bau dan rasa ya. Itu ya. Kalau saya kemarin tidak augesia sih, masih bisa makan, masih bisa merasakan makan enak dan tidak enaknya, tetapi tidak bisa membau ya. Sehingga saya tidak tahu nih bau minyak kayu putih seperti apa gitu. Saya kebetulan kenanya yang anosmia ya. Nih. Tapi saya kemarin juga sama ya, tidak mengkonsumsi zinc juga karena pernah pengalaman minum zinc itu perutnya langsung tidak enak ya. Tidak toleran ya, intoleran terhadap zinc kalau saya pribadi. Tadi itu, dan terakhir ini juga baru beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca ada RCT ya, ada review terhadap RCT yang menunjukkan bahwa penggunaan zinc dosis tinggi ya dan asam ascorbat dosis tinggi juga itu ternyata tidak terbukti mampu menurunkan durasi simptom ya dibandingkan dengan standard of care ya. Ini yang terbaru ya ini. Ini kok saya nggak cantumkan ya, ini bulan-bulan Januari atau ya sekitar Januari lah. Desember atau Januari mengatakan demikian. Tapi tadi saya sampaikan juga ini masih dalam proses penelitian yang panjang yang masih terus dilakukan. Tapi ada penelitian yang mengatakan bahwa tidak terlalu signifikan lah bedanya antara pasien yang menggunakan dosis zinc dosis tinggi dan asam ascorbat vitamin C dosis tinggi itu dibandingkan dengan yang usual care. Usual care ini ya terapi simptomnya saja. Yang penting kalau dia panas kasih obat panas, kalau batuk kasih obat batuk misalnya gitu. Tanpa penambahan suplemen ini tidak bermakna ya dari ini yang dilakukan RCT. Tapi tadi sedikit ya, karena sekarang penelitiannya itu masih sangat terbatas. Ini hanya 214. Nggak tahu kalau pada 2.000 pasien apakah juga sama, pada 10.000 pasien apakah juga sama, kita tidak tahu. Mungkin dari saya itu yang penting, jangan lupa yang paling penting di atas segalanya adalah memperkuat kedekatan kita kepada Allah ya. Mungkin kalau yang pernah merasakan sakit COVID, saya juga kemarin pas sakit COVID itu rasanya dekat sekali dengan Allah ya, rasanya benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Allah karena kita tidak tahu jenis virus, varian virus yang masuk ke tubuh kita itu yang jenis yang mana gitu. Apakah jenis yang ganas apa yang tidak ganas, kemudian apakah antibodi tubuh kita ini bisa melawannya gitu. Tidak tahu juga kemana nih virusnya bergerak, ke organ yang mana, apakah organ tubuh kita itu kuat melawan virus ini, gitu. Sehingga banyak sekali ketidaktahuan kita ya terhadap apa yang akan terjadi pada tubuh kita. Sehingga memang kedekatan pada Allah lah yang sangat diperlukan ya, di samping
prosedur-prosedur standar yang sudah ada, 5M, makan, vaksin sekarang ya. Saya rasa demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, matur nuwun, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam melawan virus ini. Saya juga mohon bantuan teman-teman semua. Kalau ada keluarga atau teman atau saudara yang menderita COVID-19, jangan jangan dijauhi, jangan diasingkan gitu. Karena ini bukan aib juga, bisa menimpa siapa saja, sehingga perlu kita bersama ya untuk meningkatkan semangatnya para penderita ini, sehingga mereka punya semangat, karena daya tahan tubuh sangat berpengaruh terhadap kemampuan tubuh kita melawan COVID-19 ini. Dari saya demikian, Pak Pur. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nanti saya akan coba jawab. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang Yuniarti atas materi dan sharing-sharingnya malam hari ini. Tentunya banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan, yang kita bisa peroleh dari pemaparan materi kita materi kita malam hari ini tentang multivitamin. Ya, itu tentunya penting juga untuk membantu menguatkan imunitas kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki sesi tanya jawab. Ini Ibu, kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama Ibu dari Ibu Sarini. Pertanyaannya adalah, kadang kami bingung, ada kasus seseorang dan anggota lain tidak ada riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dan mereka tinggal di desa yang jarang penduduknya. Tetapi setelah dari ladang kehujanan lalu batuk pilek, kemudian periksa ke puskesmas dan dinyatakan positif COVID. Apakah ini sama dengan COVID pada umumnya? Gitu. Oh ya, terima kasih Ibu Sarini. Ya, diagnosa COVID itu harus ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium ya Bu. Saat ini yang jadi golden standard adalah PCR ya. Jadi kalau memang PCR-nya menunjukkan positif, ya memang berarti kena COVID. Kalau PCR-nya tidak, kemungkinan besar tidak ya, walaupun mungkin ada antigennya positif gitu ya, mungkin genusnya positif dan sebagainya. Tapi memang golden standardnya masih pakai PCR. Kok bisa kena dari mana? Ya mungkin interaksi kita dengan orang lain yang tidak bergejala bisa saja ya. Jadi ada orang yang sepertinya dia baik-baik saja, tidak ada mungkin anaknya atau keluarganya ya, dari anaknya mungkin dari sekarang kan anak-anak muda juga masih sering nongkrong ya, atau mungkin ada yang bekerja gitu, membawa pulang ke rumah, orangnya ini tidak ada tanda-tanda apa-apa, dia OTG tidak bergejala, tapi kan dia membawa virus itu ya di dalam saluran pernapasannya, dan mungkin saja menulari kepada simbah atau kepada bapak ibu yang nggak kemana-mana gitu, di rumah saja gitu. Ini yang mungkin sih seperti itu. Tapi sejauh ini memang transmisi yang paling banyak itu adalah dari droplet ya, dari droplet dan kontak ya, salaman misalnya gitu. Itu termasuk yang paling tinggi potensi untuk terkenanya. Gitu ya Bu Sarini. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini Ibu, pertanyaan dari Pak Janu Kalasan. Saya baru saja selesai isolasi mandiri karena positif COVID. Pertanyaannya, apakah yang pernah positif COVID-19 ke depannya masih rentan tertular COVID juga? Iya, ini terima kasih Pak Janu. Sama, ini pertanyaan sama dengan saya juga ini Pak. Saya masih bisa kena lagi nggak ya? Gitu ya. Sejauh ini memang beberapa penelitian mengatakan reinfection itu mungkin terjadi, walaupun tidak banyak ya, jarang ya. Reinfection itu terjadi sehingga diperkirakan beberapa riset memang mengatakan mayoritas itu rata-rata kekebalan itu bertahan sekitar 12 minggu Pak, 3 bulan ya. Makanya pemerintah kita kemudian mengambil angka 3 bulan itu, 12 week itu untuk memvaksinasi orang yang sudah pernah kena COVID ya. Lebih cepat boleh nggak? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi karena ini masalah prioritas ya, lebih baik
vaksin-vaksin yang itu diberikan pada orang yang lebih membutuhkan dulu dibandingkan dengan orang yang sudah punya kekebalan alami seperti kita yang sudah kena COVID ini. Ya, ini masalah prioritas saja. Sekarang prioritas baru diberikan kepada orang-orang yang lebih beresiko untuk terkena infeksi virus COVID-19 ini dibandingkan dengan kita para penyintas. Tetapi mungkin reinfection, mungkin Pak, masih mungkin. Beberapa penelitian menunjukkan sampai 6 bulan itu kekebalannya makin berkurang. Itu kalau dicek antibodinya makin berkurang sampai sekitar 6 bulan itu. Masih ada tetapi berkurang. Rata-rata 3 minggu sudah berkurang ini atau mungkin sudah kecil sekali antibodi sehingga masih mungkin terreinfeksi. Makanya protokol kesehatan tetap harus dijaga. Gitu ya Pak Janu. Masih beresiko Pak, tetapi mungkin lebih lama ya daripada yang belum pernah kena. Gitu. Demikian Pak Janu, terima kasih. Berikutnya dari Pak Ngaco berikutnya. Adakah standar untuk menentukan kita terkena COVID ringan, sedang, atau berat secara awam? Nah, lalu pertanyaan kedua adalah setelah sembuh, berapa lama kekebalan alami yang bertahan dari dalam tubuh? Nah, apakah setelah terkena COVID ini boleh divaksinasi? Begitu. Terima kasih Pak Ngatijo. Kalau untuk ringan, sedang, dan berat sudah ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan, Pak. Kalau yang ringan itu hanya batuk, demam, gitu ya. Gejalanya itu sedikit lah ya, mungkin kehilangan penciuman gitu. Tapi gejala yang lain tidak, terutama batuk yang berat ya. Kalau yang sedang itu sesek biasanya Pak, disertai dengan sesek, kemudian ada penurunan saturasi oksigennya gitu. Ada beberapa gejala lain yang membuat dia harus diperlukan perawatan yang lebih intensif ya. Ada standarnya Pak itu dari Kementerian Kesehatan. Nanti dokter yang akan menentukan ringan, sedang, berat itu jangan kita. Karena kita tidak tahu ya, harus dibaca dulu ronsennya, harus dicek lab dulu, misalnya itu nanti tenaga kesehatan lah. Dokter nanti yang bisa menentukan apakah kita ringan, sedang, atau berat. Tapi paling tidak gejalanya itu lebih dari mungkin 5 gejala gitu ya, perlulah kita untuk memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan terdekat ya. Tadi ya untuk sembuh, beberapa penelitian ini juga masih baru, sampai 6 bulan itu masih ada antibodinya walaupun sedikit ya, sampai 6 bulan. Tetapi rata-rata itu 3 bulan Pak, antibodinya itu ya, karena dicek antibodinya itu ada apa tidak gitu ya, antibodinya itu dicek, diperiksa ada apa tidak itu di sekitar sampai rata-rata 3 bulan. Makanya itu yang digunakan oleh Kemenkes ya. Ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan pun ada juga. Kalau mungkin memang kekebalan tubuhnya memang baik ya. Kita nanti juga diimunisasi setelah 3 bulan dari dinyatakan sembuh ya. Gitu. Begitu ya Pak Ngatijo. Berikutnya Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Dewi. Untuk yang sudah terpapar COVID, vitamin C-nya dosis berapa mili per hari sebaiknya untuk dikonsumsi? Nah, sedangkan untuk yang sehat ini, untuk menjaga daya tahan tubuh, sebaiknya konsumsi vitamin apa? Oke ya, terima kasih Bu Dewi. Kalau untuk vitamin C, dosis pemeliharaan itu 1 hari antara 500 sampai 1000 mg sudah cukup ya untuk kita yang sehat ya. Sepanjang tidak ada gangguan yang lain ya Bu, misalnya gangguan pencernaan gitu, tidak ada sakit lambung yang berat gitu, 500 sampai 1000 mg itu sudah cukup. Kalau lebih dari 1000 mg kemungkinan juga akan dibuang oleh urin kita ya, akan dibuang melalui urin. Kalau untuk menjaga daya tahan tubuh, intinya semua yang penting makannya harus baik ya, tidak harus menggunakan vitamin kimia ya, vitamin dari makanan itu juga baik ya. Paling pola hidup kita, makanan kita terjaga baik, tidak ada penyakit-penyakit lain, apalagi masih muda ya, masih muda itu kan kemampuan menyerapnya kan masih tinggi. Kemampuan menyerap vitamin dari makanan kan masih tinggi. Itu tidak memerlukan multivitamin pun tidak apa-apa. Yang penting itu olahraga, makan makanan gizi seimbang, itu yang penting. Nah, kalau mungkin ada gangguan misalnya kok makannya berkurang atau ada mulai gangguan penyerapan gitu, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, itu memerlukan vitamin tambahan iya dari luar.
Tapi tidak ada rekomendasi khusus Ibu untuk vitamin apa untuk menjaga kebugaran sih. Saya rasa tidak. Kalau tidak ada defisiensi ya. Begitu ya Bu. Untuk yang sehat mungkin ada vitamin-vitamin yang direkomendasikan Ibu? Tidak ada sih Pak. Yang penting makannya baik ya. Sehat tapi kalau masih muda Pak. Masih muda, masih makan dengan cukup gitu tidak. Tapi kalau yang mulai ada gangguan tergantung Pak kebutuhannya. Misalnya nih pasien dengan diabetes, kemudian ada neuropati, ada mulai keringgingan, kesemutan, kebas, ya berarti membutuhkan vitamin B gitu ya. Kemudian pasien mungkin dengan mulai gangguan tulang gitu, berarti memerlukan kalsium itu. Tergantung kondisinya Pak. Oke. Kondisinya apa gitu? Kondisi yang dibutuhkan pada saat ini itu apa? Oke. Berikutnya Ibu, pertanyaan dari Ibu Ija. Apakah orang yang alergi dengan antibiotik tertentu boleh divaksin? Sepertinya sih ke panduan di Kemenkes tidak mengkhususkan ya Bu untuk pasien dengan alergi antibiotik tertentu. Sejauh ini tidak ada dalam salah satu kriteria baik yang direkomendasikan oleh PAPDI maupun Kemenkes bahwa kalau antibiotik tertentu itu akan tidak divaksin itu tidak ya. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ada kriterianya ya di PAPDI, ada di Kemenkes. Jadi nanti kalau pas kita ke puskesmas gitu atau ke sarana prasarana kan akan ada form itu yang diisi. Apa gitu. Misalnya sudah pernah menderita, sudah kapan menderita? Bulan Juni, oh pasti kita nanti ikut divaksin. Nah, apakah ada alergi misalnya itu tidak termasuk salah satu yang. Tapi kalau komorbid, kemudian kondisi belum stabil itu biasanya akan ditunda, di pending dulu. Sepertinya sih itu ya Bu ya. Baik. Berikutnya Ibu dari pertanyaan dari Ibu Astri. 1 bulan yang lalu saya terkena COVID dengan gejala batuk, demam, dan mual. Kemudian saya isolasi di shelter selama 24 hari. Swab PCR hari ke-14 masih positif dengan nilai CT 24. Dan swab terakhir saat saya mau pulang juga masih positif dengan nilai CT 34. Apakah untuk saat ini masih diperlukan untuk mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, atau obat batuk? Karena mengingat untuk sekarang terkadang masih timbul long COVID. Nah, batuk kayak ini batuk dan mudah lelah. Nah, jika diperlukan, berapa dosis yang tepat ini? Ya, terima kasih Bu Astri. Ya Bu, memang tidak semua orang sama ya. Yang tadi saya sampaikan itu kan mayoritas orang ya rata-rata. Tapi pasti tadi ada outliner, ada orang-orang yang dalam tanda petik istimewa ya, sama Allah diberikan keistimewaan. Virusnya itu masih bertahan lebih lama ya. PCR itu kan mendeteksi virus yang mampu bereplikasi ya, seperti tadi saya sampaikan. Virus yang mampu bereplikasi itu dideteksi dengan PCR tadi. Nah, Ibu ini pada saat mau pulang itu sudah CT-nya sudah 34 ya. Beberapa referensi itu mengatakan CT 30, 32 pun itu sudah rendah ya. Sudah kecil lah peluangnya untuk menulari ya, mereplikasi itu. Mentransmisi itu sudah kecil. Saya memang sudah boleh pulang walaupun masih positif ya. Kemudian ya long COVID ada yang mengeluhkan mudah lelah ya, batuk, nggak apa-apa Bu kalau ke dokter ya biasanya dikasih obat batuk ya nggak apa-apa, kalau untuk batuk ya minum obat batuk, kalau capek ya mungkin tidak perlu memforsir tenaga ya, kemudian makannya cukup, yang sehat, yang bergizi. Kalau untuk vitamin yang standar sih nggak apa-apa, vitamin C misalnya sepanjang nggak ada gangguan di lambung dan kontraindikasi tadi ya. Diminum saja 500 mg gitu. Vitamin D, zinc, kalau zinc mungkin kalau tidak ada yang diperlukan sih tidak terlalu dibutuhkan di situ ya, kan tidak ada kehilangan bau rasa dan sebagainya lagi ya. Vitamin C, vitamin D juga mungkin banyak berjemur saja nanti sudah dapat vitamin D alami dari luar ya. Saya rasa sih tidak terlalu dibutuhkan lah multivitamin yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan yang kita minum sehari-hari dari alam, kecuali tadi ya pada kondisi-kondisi tertentu ketika kita mengalami defisiensi gitu.
Begitu ya Bu Astri. Vitamin-vitamin dari makanan mungkin lebih baik ya. Baik. Berikutnya Ibu, pertanyaan dari Pak Didin, ini cukup menarik. Bagaimana penggunaan rempah-rempah untuk mencegah COVID? Apakah itu efektif? Ya Pak, terima kasih Pak Didin. Ini Badan POM juga sudah mengeluarkan Pak, ada judulnya itu saya lupa apa ya, panduan penggunaan obat alam ya, obat alam untuk ini menjaga kesehatan ya. Tapi sekali lagi, insya Allah sih kalau memang itu bagian dari ikhtiar kita, nggak ada bahayanya, nggak apa-apa ya. Tapi kemudian itu menjadi kita untuk tidak melakukan protokol kesehatan itu yang dikhawatirkan ya. Kemampuannya mencegah itu belum ada Pak. Bukti sama seperti tadi ya, vitamin tadi itu belum ada bukti yang cukup kuat ya untuk mengatakan bahwa itu bisa mencegah atau itu berbahaya juga tidak gitu. Sehingga kalau mau digunakan sepanjang tidak terus jadi diare, tidak terus jadi misalnya perut mahnya kambuh misalnya gitu, jangan saja. Tapi jangan sampai tadi misalnya daun kelor boleh bagus untuk bisa mencegah misalnya. Terus daun kelornya dimasak pakai santan yang kental ya. Kemudian atau gulanya jadi banyak, nah itu nanti atau minum wedang jahe gulanya banyak padahal punya sakit gula. Nah itu nanti yang malah jadi bahaya nanti malah gulanya. Jahenya tidak berbahaya tapi gulanya yang jadi berbahaya misalnya begitu. Saya rasa sih silahkan saja digunakan. Memang belum ada bukti dia mampu mencegah karena saat ini yang terbukti mampu mencegah transmisi itu tadi Pak 5M tadi itu ya. Itu yang saat ini sudah buktinya memang sudah cukup kuat lah ya, sangat kuat untuk mengatakan itu mampu mencegah. Baik. Kalau rempah-rempah tadi mau dicoba tidak apa-apa, silahkan ya. Yang penting tadi ya Pak, jangan digunakan berlebihan dan jangan menggunakan tambahan-tambahannya itu loh. Ubur rampenya itu tuh yang kadang-kadang justru nanti diperbolehkan asalkan jangan berlebihan sih Bu. Iya betul ya. Baik, berikutnya dari Ibu Dwi Safitri. Izin bertanya, sebesar apa resiko penderita penyakit penyerta terhadap COVID seperti asma dan hipertensi? Ya, terima kasih Bu Dwi Safitri. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit penyerta, terutama yang di saluran pernapasan ya, itu rentan. Tadi itu saya bilang, variasinya itu banyak Bu. Kebetulan misalnya varian yang menyerang kita itu mendaratnya di paru-paru gitu. Variannya ganas mendaratnya di paru-paru, kita punya gangguan di situ gitu. Fungsi paru kita sudah tidak begitu baik. Ini akan memperparah nanti. Ini yang membuat sakitnya menjadi berat. Kemudian juga kalau penyakit-penyakit hipertensi misalnya, itu kan sudah mulai terjadi gangguan ya di metabolisme tubuh kita, terganggu, peredaran darah juga sudah mungkin terganggu. Sehingga ada kondisi-kondisi yang menyebabkan tubuh kita tuh tidak fit untuk melawan virus yang masuk. Sementara varian yang masuk ini mungkin kebetulan yang kenanya itu yang ganas gitu. Yang kemudian mendaratnya mungkin entah di darah, entah di mana gitu ya, yang tubuh kita itu, bagian tubuh kita, organ tubuh kita tidak kuat untuk melawannya. Itu yang mungkin ya beberapa bacaan saya sih mengatakan demikian ya, penyakit penyerta. Bukan satu-satunya faktor risiko ya Bu, tetap ada faktor-faktor risiko yang lain, tetapi memang lebih besar sedikit faktor risikonya untuk pasien-pasien dengan penyakit penyerta, ya, asma, hipertensi, gula, dan sebagainya. Tapi banyak juga penelitian yang mengatakan kadang-kadang justru penyakit utamanya ini yang dalam tanda petik mungkin membawa pada kefatalan. Tadi pasien dengan penyakit gula kena COVID, obat gulanya tidak diminum atau abai gitu dengan obat gulanya ini, minum obat COVID iya, tetapi obat gulanya tidak gitu. Itu justru yang akan memperberat nanti lying disease-nya itu, penyakit awalnya itu. Makanya sangat penting diperhatikan pasien COVID yang memiliki penyakit penyerta, jangan sampai penyakit penyertanya tidak terperhatikan. Itu ya. Kalau resikonya iya memang karena kondisi tubuhnya, kondisi organ-organ tubuhnya sudah ada penurunan kemampuan untuk melawan virus ataupun bakteri, virus apapun lah sebenarnya yang masuk di dalam tubuh. Gitu ya Bu Dwi Safitri ya.
Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik. Berikutnya Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Sartika. Jika pasien riwayat autoimun dan dia terkena COVID, nah, vitamin apa yang aman direkomendasikan? Kalau autoimun sebaiknya harus ke dokter ya Bu, karena autoimunnya beda-beda juga, tergantung jenis autoimunnya apa ya. Autoimunnya ada beberapa autoimun dan itu memang harus dengan penanganan dokter ya. Kalau nanti dokter yang memberikan vitamin sih nggak apa-apa ya, aman-aman saja. Vitamin-vitamin yang dosisnya yang penting tidak terlalu besar ya, tidak berlebihan. Vitamin C misalnya gitu nggak apa-apa juga, tapi mungkin tadi ada beberapa yang kontraindikasi, terutama autoimun yang berat ya, yang severe, yang berat. Tapi kalau autoimun yang ringan sih saya rasa nanti dokter Bu yang akan memberikan vitamin. Tapi kalau nanti dokter memberikan vitamin, nggak masalah juga sih, nggak apa-apa. Yang penting autoimun yang graduasinya ringan ya. Tapi ada penyakit autoimun, kalau kena COVID harus ke dokter, Bu, karena harus diperhatikan itu, harus dimonitor dengan baik ya. Gejala-gejalanya itu dengan baik. Baik, terima kasih. Nah, ini di pertanyaan di kolom chat sudah habis. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Masih ada waktu. Satu pertanyaan terakhir. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya melalui Zoom secara langsung, kami persilahkan. Bisa menyalakan mikrofonnya. Baik, jika tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Endang Yuniarti atas pemaparannya, atas materinya malam hari ini, atas jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru dan ada ilmu baru. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Sekalian, ya. Yang penting kalau yang sekarang sedang diisolasi, tetap semangat ya. Obat apapun yang diberikan oleh dokter pastilah itu sudah sesuai dengan assessment ya, sehingga diminum dengan baik, dengan tertib. Olahraga jangan lupa, kemudian makan makanan yang vitamin tidak mengganti makanan ya, sehingga makanan tetap harus dimakan dengan baik ya. Terima kasih ya Pak Abdul Mufti dan Pak Purwadi. Semoga MCC ini tetap berjalan dengan lancar berikutnya. Dan mudah-mudahan bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin, amin. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Endang. Tentunya ada hikmah-hikmah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil, kita serap dari materi malam hari ini, yang kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Paling penting seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terakhir, Bapak Ibu, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi, yang sekarang sedang sakit, agar segera diberikan kesembuhan, agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sudah sehat, yang sekarang kuat, yang sekarang sudah bugar, agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah, agar selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Marilah kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Nuhun wal qalami wa turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak